Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabtullahi dari program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Islam dan isu-isu kontemporer dengan menggunakan pendekatan yang telah dipelajari guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar studi Islam, yang mana di sini saya mengambil tema dengan judul dinamika dan tantangan masyarakat Islam di era modernisasi melalui pendekatan historis. Baiklah, langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai dinamika dan tantangan masyarakat Islam di era modernisasi melalui pendekatan historis. Pengertian dinamika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika berarti gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan, semangat. Jadi, dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika adalah suatu proses terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku. Dengan dinamika tersebut cenderung berakses pada terjadinya pergeseran nilai dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang berimplikasi pada terciptanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Dinamika tersebut merupakan suatu konsekuensi yang dialami dan mesti terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, bahkan kepada seluruh manusia. Kemudian pengertian modernisasi. Istilah modern secara bahasa berarti baru, kekinian, here, update, up to date, atau semacamnya. Bisa dikatakan sebagai kebalikan dari lama, kolot, atau semacamnya. Esensi modernisasi menurut sebagian ahli adalah sejenis tatanan sosial modern atau yang sedang berada dalam proses menjadi modern. Bagi ahli lain, esensi modernisasi ditemukan dalam kepribadian individual. Istilah modern juga bisa berkaitan dengan karakteristik. Kata modern disebut dengan modernisme, maka kata ini berarti gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran modern seperti filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Kemudian masyarakat Islam dalam menghadapi era modernisasi. Dalam teori modernisasi, Tip menyebutkan teori dikotomi. Tipe teori ini adalah adanya proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Jadi ada dikotomi antara masyarakat tradisional dan modern. Menurut Herbert Spencer atau Said, masyarakat adalah sebuah organisme, sesuatu yang hidup. Dengan kata lain, masyarakat selalu mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Munculnya modernisasi seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial, sebuah perubahan penting dari struktur sosial, pola-pola perilaku, dan interaksi sosial. Dan sebaiknya kita melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang melekat pada sifat sesuatu, termasuk di dalam sifat kehidupan sosial. Ketika berbicara mengenai alam fisik, sejarah manusia, atau intelektualitas manusia, kita menemukan bahwa tidak ada yang tetap, melainkan segala sesuatu selalu bergerak dan berubah keadaannya. Realitas tidak statis, seperti yang diamati oleh filosof Yunani kuno Heraklitus, bahwa semua makhluk senantiasa mengalir terus-menerus, berubah, terus-menerus tercipta dan lenyap, sebagaimana juga yang diungkap oleh Ibnu Khaldun tentang teori siklus peradaban, bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perpindahan gaya hidup dari nomadik ke arah sedentari, atau seperti yang dikatakan oleh Toynbee, bahwa perpindahan atau mutation dari masyarakat primitif ke arah masyarakat beradab, atau dari kondisi yang statis ke arah dinamis, adalah suatu hal yang natural dalam sejarah peradaban kemanusiaan. Perubahan itu dilalui dengan 3 proses. Pertama, masa nomadik, yaitu sebuah bentuk kehidupan yang dialami oleh kaum nomad di padang Mesir.
kaum barbar di pegunungan atau kaum Tartar di padang rumput. Kedua, masa pembentukan organisasi, yaitu sebuah masa untuk membentuk suatu kekuatan dalam bentuk ikatan atau organisasi. Ketiga, masa peradaban atau civilization, sebuah masa yang penuh dengan gaya hidup yang mewah, penuh dengan seni, pemikiran yang terbuka, bahkan sekuler, materialistik. Semua itu terjadi dengan cepat karena harus modernisasi. Dengan modernisasi yang dimunculkan oleh bangsa-bangsa barat diserap dengan cepat oleh bangsa-bangsa Asia. Benjamin Barber atau Said menyatakan bahwa Microsoft Word merupakan penjajah kultural. Ia akan menghancurkan segala bentuk kultur lokal dan berubah menjadi tatanan pertokoan baru yang disebut dengan mall. Sikap umat Islam dalam menghadapi modernisasi. Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia menjalankan yang didasarkan nasional atau akal dan iman. Ayat-ayat Al-Quran banyak memberi tempat yang lebih tinggi kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Islam pun menganjurkan agar manusia jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dimilikinya, karena berapapun ilmu dan pengetahuan yang dimiliki itu masih belum cukup untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang ada di dunia. Jika kita teliti lebih cermat secara global dalam kaitannya dengan sikap yang dimunculkan untuk menghadapi modernisasi di kalangan umat Islam Indonesia, terdapat 4 orientasi pemikiran ideologis yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada: tradisionalis, konservatif, radikal, puritan atau fundamentalis, reformis, modernis, dan sekuler liberal. Kelompok tradisionalis konservatif adalah mereka yang menentang kecenderungan pembaratan atau westernizing yang terjadi pada beberapa abad yang lalu atas nama Islam, seperti yang dipahami dan dipraktekkan di kawasan tertentu. Kelompok ini juga ingin mempertahankan beberapa tradisi ritual yang dipraktekkan oleh beberapa ulama salaf. Pada pendukung orientasi ideologis semacam ini bisa ditemukan khususnya di kalangan penduduk desa dan kelas bawah. Kaum radikal atau puritan adalah kelompok yang juga menafsirkan Islam berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer, tapi mereka sangat keberatan dengan tendensi modernis untuk membaratkan Islam. Kelompok ini melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan bercorak literalis dan menekankan pada pemurnian doktrin atau purifikasi. Kelompok ini juga bisa disebut sebagai kelompok fundamentalis, meskipun ada yang menolak penyebutan tersebut dengan alasan bahwa kelompok fundamentalis lebih keras dan menolak pembaratan dan lebih bersikap konfrontasional dibandingkan kelompok di atas. Lebih-lebih kelompok fundamentalis lebih cenderung untuk menjadikan agama sebagai doktrin politik dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai dinamika dan tantangan masyarakat Islam di era modernisasi melalui pendekatan historis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.